إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يغضب وصاله يقضى ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بلد في القرن أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورع ماضيك وعزدك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل لحمده وتحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram guru-guru kami, yaitu yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Karim Elfri, yang kedua yaitu Kiai Haji Hamdani Arsyad, yang ketiga yaitu Bapak Ustaz Abdul Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله
الصابرين والله يحب الصابرين. Sadaqallahul-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun yang pertama yaitu sambutan dari pimpinan kami, pimpinan JNCBD Bintaro, yaitu Bapak Sri Lutfi Handayani. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Karim LC. Yang kedua guru kita Bapak Kiai Haji Hamdani Asad. Yang ketiga guru kita Bapak Ustadz Abdul Rasid, yang insya Allah Allah muliakan, yang insya Allah Allah berikan kesehatan sehingga bisa berdakwah kepada kita, kepada masyarakat. Yang kedua yang saya hormati teman-teman dari DPN, ada Ketua Umum Bro Karmani, yang kedua Bro Sekjen kita ya, tokoh ini Bro Khairul Umam, dan juga ada Ketua Rofis dari DPN Bapak Ustadz Sodli, yang insya Allah Allah juga berikan kekuatan buat teman-teman kita di DPN, semoga bisa mengemban amanah yang dipercayakan kepada beliau untuk mesejahterakan karyawan-karyawati PT Hero Supermarket. Yang ketiga, buat rekan-rekan division manager, departemen head, karyawan-karyawati, SPM, SPG, ada LP juga, ada SDS, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di JNCBD Bintaro, yang mana kegiatan ini sudah kita lakukan rutin setiap tahunnya. Di tengah pandemi seperti ini, di tengah tekanan JNCBD Bintaro yang pun kesulitan di tahun ini, mudah-mudahan dengan tema kita berikhtiar, beristiqomah, bekerja keras satu sama lain dan berdoa pada Subhanahu wa Ta'ala agar kesulitan ini, agar tekanan ini yang dialami oleh JNCBD Bintaro bisa lepas dari kesulitan ini. Amin. Dan mudah-mudahan JNCBD Bintaro ke depan jauh lebih baik dan bisa mengembalikan seperti sedia kala sebagai jaya nomor 1 dan JNCBD Bintaro sebagai toko yang bisa diandalkan oleh manajemen. Amin. Yang kedua, kemarin kita memperingati Hari Jadi Giant yang ke-11 kemarin, tanggal 29 Desember ya, dimana perjalanan ini dari tahun 2009 ya, pembukaan bulan Desember sampai dengan 29 Desember 2020, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di JNCBD Bintaro. Tapi tetap, walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah kesulitan, kita tetap masih nomor 1. Bagiin aja teman-teman, apalagi toko-toko yang lain. Ya, kita bersyukur seperti itu. Kita mudah-mudahan sekali lagi dengan ulang tahun yang ke-11, nanti insya Allah di tahun ke depan, tahun 12, JNCBD tetap masih ada, bahkan kita bisa keluar dari kesulitan ini, teman-teman.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita berdoa karena banyak sekali teman-teman kita yang terkena COVID-19 ini, teman-teman. Kemarin saya dapat kabar, ya, yang Taman Alfa kena. Kalau toko kena, maka semua karyawannya 14 hari disirahatkan, teman-teman. Siapa yang bisa membantu di toko kita? Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator untuk, ya, mengirimkan perbantuan dari toko-toko lain. Belum yang kemarin Ciledug belum selesai, belum juga kemarin Lebak Bulus belum selesai, bahkan di Alam Sutra juga masih belum selesai. Bekasi baru 2 hari yang lalu kena, seperti itu, teman-teman. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar teman-teman kita yang terkena terpapar COVID-19 disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua teman-teman yang belum terkena mudah-mudahan naudzubillah tidak kena dan selalu kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Allahumma ridina wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat-sangat kita hormati para guru kita, Kiai Haji Abdul Karim, Bapak Kiai Haji Hamdani Arsyad, Bapak Ustadz Abdul Rosid, yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah 2020 Masehi, dengan tema tetap istiqomah, ikhtiar dan doa dalam hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tema ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus yakin bahwa tema ini adalah tema yang baik. Setiap perbuatan yang baik insya Allah diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga para guru kita, para ulama kita tetap mau membimbing kami, Pak, ya. Tanpa bimbingan ulama, tanpa bimbingan guru, saya pikir kita ini udah selesai, udah kemana-mana kalau nggak dibimbing sama guru-guru kita, ya. Dan saya pikir juga kalau kita ya nggak rajin, nggak inget sama siapa pemimpin kita, ya sebaik-baiknya pemimpin yaitu Nabi besar kita, nggak ada lagi kalau menurut saya sebaik-baiknya pemimpin, ya. Rajinnya kita memperingati kehadiran atau kelahiran pemimpin kita, bisa jadi inilah barokahnya. Sampai dengan saat ini CBD tetap eksis, CBD masih tetap nomor 1 kalau kata skor kita, ya. Jadi ya alasannya cukup kuat kenapa sih kita harus memperingati itu. Nggak lain adalah mengharapkan keberkahan dari pelaksanaan peringatan tersebut. Itu saya pikir banyak tokoh-tokoh yang mengharapkan bisa melaksanakan hal-hal yang semacam ini di luar Giant. Saya pikir itu banyak, ya. Namun belum tentu bisa, ya. Harapannya pasti sama. Muslim akan punya harapan yang sama, saya pikir, bisa melaksanakan hal-hal semacam ini. Tapi belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Alhamdulillahnya di perusahaan kita apa? Adanya serikat pekerja yang mau mengatur, yang mau bisa mendiskusikan akan hal ini, yang mau menetapkan bahwa peringatan hari besar keagamaan boleh dilaksanakan di perusahaan ini. Ini barangkali kelebihan daripada perusahaan kita, sehingga ketika itu menjadi sebuah aturan, ya sudah, kita ikuti aturan itu. Kalau nggak tercantum di dalam sebuah PKP, sulit saya yakin kondisi saat ini.
kondisi saat ini sulit untuk bisa melaksanakan hal-hal semacam ini. Gitu. Luar biasa. Itulah barangkali barokahnya juga dari Maulid ya. Dan satu hal juga nih ya, barokah Maulid, pagi-pagi kita bisa melihat pisang ya. Jarang-jarang ya. Kalau ngelihat doang nggak banyak gitu. Bisa ngelihat anggur. Kalau zaman dulu saya paling menteng. Pagi-pagi ketemunya menteng mulu. Iya, kalau nggak menteng gowok itu juga boleh nutur. itu juga boleh nutur. Kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah pelaksanaan Maulidnya pagi berkahnya luar biasa. Ini berkah yang wajib dan harus kita syukuri. Sekali lagi, bisanya kita pun, ingatnya pun kita ini jangan lupa bahwa kita selalu diingatkan oleh siapa? Oleh para guru kita, oleh para ulama kita. Makanya kita doakan beliau agar tetap sehat, ya, tetap bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Lutfi selaku store manager di Giant CBD ya. Luar biasa kepemimpinannya ya, nggak banyak, hanya orang-orang terpilih yang bisa menduduki top di sebelah kantor pusatnya ya, nggak banyak gitu Pak ya. Nah itu alhamdulillah dapat toko di sebelah, berarti orang terpilih itu, orang terpilih ya. Ya kalau orang terpilih berarti segala-galanya sudah menjadi terpilih ya. Mudah-mudahan keterpilihan Pak Lutfi bisa menerapkan sebuah kebijaksanaan yang benar-benar bijaksana. Karena pemimpin mah diatur di Pancasila ya, ayatnya ayat ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nggak ada tuh kerakyatan dipimpin oleh keadilan. Nggak, kalau pemimpin mah. Makanya kalau pemimpin mah tuntutannya bijaksana. Kalau bicara adil, sekjen nggak masuk kerja, kemarin udah dibuang. Gitu ya, ya Pak, ya. Sekjen kan jarang ke toko ya. Kalau ukurannya adil, yang lain pada masuk kemari semua ke toko, kan gitu. Dia kagak. Jarang di rumah lagi ya. Itu, tapi karena ukurannya seorang pemimpin adalah kebijaksanaan, ketika dia enggak bekerja di sini, tapi dia bekerja melalui otaknya juga untuk teman-temannya, untuk perusahaan juga, disitulah kebijaksanaan pemimpin timbul. Gitu. Makanya ya tetap kerja aja aman, gitu. Karena pemimpinnya bijaksana, gitu, aman deh, nggak usah takut. Gitu. Itu ya, dan tentunya juga yang sangat-sangat saya hormati jajaran DPN, ada Bapak Sekjen saya Bang Hairul Umam, ada Pak Ustadz Sadli, ada Pak Surya Bakti ya, luar biasa. Beliau adalah pendekar Bojong Sari. Pak Surya Bakti ini, kenapa saya katakan pendekar? Badannya pendek tapi kekar ya, berasal dari Bojong Sari. Jadi saya katakan pendekar dari Bojong Sari. Gitu ya Mas Ustadz ya. Doakan juga kami yang bertugas di DPN bisa melaksanakan amanah ini ya. Jangan sampai saya tergiur dengan hal yang bukan tidak mungkin itu terjadi ya. Kalau teman-teman nggak kuatkan saya, nggak kuatkan kami di DPN, saya bisa melehoi ya. Kadang-kadang kalau ujiannya cuma ribut mah enak, tapi kalau udah ujiannya harta, nah kadang-kadang sulit nih Pak Kiai ya. Apalagi ujiannya orang wadon, katanya itu lebih sulit lagi katanya gitu. Ya mudah-mudahan kedekatan kita dengan para guru-guru mampu meluruskan, supaya teman-teman mampu meluruskan jalan kami di DPN ya, agar benar-benar tetap membawa organisasi ini kepada tujuannya, bisa mensejahterakan seluruh anggota dan keluarga anggotanya. Itu tujuan kami di organisasi. Dan yang sangat-sangat saya hormati juga jajaran DPW, ada Bang Mardiawan ya, luar biasa. Di CBD ada orang DPW-nya ada 3 ya. Ya betul ya. Oh ada 4 di CBD-nya, luar biasa. Orang DPW-nya ada 4. DPC-nya selagi ada di sini, DPC semua. Gitu. Mudah-mudahan
DPN, DPW, DPC bersinergi lagi-lagi untuk satu cita-cita organisasi ya. Yang pertama, kita kemarin Munas menjaga eksistensi perusahaan dan organisasi. Ini kemarin tema kita dalam Munas. Dan mungkin teman-teman perlu tahu, sebelum Munas saya minta izin nih kepada Pak Hamdani Arsad ya. Kebetulan kita ketemu di rumah Ustadz Sadli. Saya mohon izin kepada Bapak Kiai kita bahwa kami SPHS akan melaksanakan Munas saat itu. Saya izin ya. Ya memang waktu itu saya nggak izin kalau saya menjadi calon ketua enggak. Saya cuma minta izin bahwa pelaksanaan Munas mudah-mudahan diizinkan bisa berjalan dengan baik gitu. Dan alhamdulillah beliau doakan ya mudah-mudahan apa yang saya harapkan dapat terjalan. Dan luar biasanya bukan cuma pelaksanaan Munas yang aman dan lancar, saya pun alhamdulillah terpilih ya. Walaupun berat ya, alhamdulillah saya bersama Bang Khairul Umam terpilih, dan itu juga semua berkat support dari teman-teman CBD. Plus dulu buat teman-teman CBD ya. Saya lihat luar biasa tuh, ada gambar saya tuh gede banget di belakang di loading, luar biasa. Ini luar biasa. Terakhir barangkali saya ingin menyampaikan ya bahwa dalam kondisi seperti ini tidak lain dan tidak bukan kecuali sinergi yang harus kita bangun ya. Kalau kita saat ini berjalan sendiri-sendiri, selesai. Manajemen punya aturan sendiri, serikat punya aturan sendiri, karyawan punya aturan sendiri, SPG punya aturan sendiri. Saya pikir selesai. Ya, tidak lain dan tidak bukan saat ini sinergi yang harus kita bangun. Ya, bagaimana aturan-aturan yang sudah ada itu kita ikutin ya, karena nggak lain dan nggak bukan aturan dibikin dengan satu cita-cita yang luhur, yang besar, yaitu memajukan perusahaan. Bagian kita ya, bagian kontrol ya, jika memang ada hal-hal yang kita anggap nyeleweng dari aturan yang sudah dibuat, ya kita tegakkan. Namun jangan sampai kita, orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sebuah peraturan, malah nyeleweng duluan. Nah, ini jangan sampai juga. Ya, jangan sampai juga. Kita berusaha gimana caranya aturan ini biar bisa ditegakkan di perusahaan ini, kita yang nyeleweng. Nah, ini jangan sampai juga. Ya, lagi-lagi sinergisitas, sinergi antara perusahaan dengan serikat, sinergi antara manajemen dengan pekerja, sinergi antara pimpinan perusahaan, store manager dengan pekerja yang ada di sini, seluruh pekerja di sini, inilah yang menjadi kunci kebertahanan dari perusahaan kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semua, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan lagi-lagi peringatan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan menjawab salam saya semuanya sehat. Amin. Saya doakan yang jawab salam saya yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah punya anak, Allah jadikan anak yang solihin dan solihah. Yang belum berumah tangga, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngikutin Bapak Store Manager salamnya 2 kali. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى أيضا: واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Fadilatul asatiz wal muallimin, diantaranya Akhinal Aziz, abang saya, guru saya, sahabat saya yang pertama, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamdani Ustad, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rasid, yang insya Allah akan melanjutkan ceramah saya pada pagi hari ini. Kita doakan guru-guru kita ini mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, dijauhkan dari COVID-19, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, terus bisa berdakwah, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Store Manager Giant CBD Bintaro pada pagi hari ini, sahabat saya Bapak Lutfi Handayani, Hamdani, ada sebenarnya Handayani, tapi itu Puri Handayani kan, beserta seluruh karyawan-karyawati baik bapak maupun ibu, yang mohon maaf, mohon ridho kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Juga yang sama-sama kita hormati pertemuan pertama saya dengan Ketua SPHS PT Hero Supermarket Bapak Karmani. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan sehat, dikasih sabar di dalam memimpin SPHS PT Hero Supermarket pada periode ini. Juga yang saya hormati segenap jajaran DPN, diantaranya yang saya kenal aja nih. Kalau ada yang nggak saya sebut, saya nggak kenal, mohon maaf. Diantaranya Ustadz Sodli, Bapak Sekjen yang orang lama. Karena di Giant CBD Bintaro ini pagi saya bela-belain sepakaian rapi begini, karena saya tahu bahwa di Giant CBD Bintaro ini ada orang yang sebaik-baiknya umat, yaitu Sekjen kita Khairul sebaik-baiknya umat. Dan juga segenap jajaran Rohis Giant CBD Bintaro, baik ketua maupun sekretaris bendahara dan jajarannya, yang alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini di suasana COVID-19 ini, walaupun di akhir penghujung tahun 2020 peringatan Maulid masih bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal. Berapa? 3. Insya Allah, kalau cukup waktunya, karena nanti dibagi 2 dengan Kiai Abdul Rasid. 3 hal di dalam memperingati peringatan Maulid pada tahun ini saya kutip dalam sebuah kitab Muhammad Rasulullah. Dalam kitab Muhammad Rasulullah. Dalam kitab Muhammad Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin. Kitab ini saya dapat jauh bang dari Syria. Isinya tentang Nabi Muhammad
sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina. Tiga hal ini, yang pertama, innallaha ta'ala amaral ibada ayyu'minu bihajar rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali agar mereka beriman kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya ciri orang yang beriman diantaranya istiqomah. Betul ya? Ini kan temanya tetap istiqomah, tetap ikhtiar dan doa dalam hikmah untuk mencapai ridho Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul Allah, pasti cirinya istiqomah. Betul atau benar? Betul atau benar? Kalau ada orang yang nggak istiqomah, diragukan keimanannya. Pak Lutfi, Pak Karni, betul ya? Alhamdulillah, karyawan-karyawati Giant CBD Bintaro sudah membuktikan keistiqomahannya. Setiap hari Rabu pagi mengadakan majlis taklim. Pada pagi ini, Rabu pagi ini, di penghujung tahun 2020, memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ciri orang yang beriman istiqomah. Dan balasan Allah terhadap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, pasti dia akan masuk ke dalam golongan ashabul jannah, yaitu para penghuni surga. Kalau saya mau tanya, nanti pengen masuk surga atau masuk neraka? Orang kompak, nanti pengen masuk surga apa neraka? Alhamdulillah, enak masuk surga ya? Belum makan, belum masuk surga aja. Pagi ini kita datang memperingati Maulid, udah makan pisang, udah makan lontong, udah makan buah-buahan. Alhamdulillah, itu belum masuk surga. Kehendaki kerosin. Bagaimana kalau udah masuk ke dalam surga? Jadi orang yang beriman, orang yang membuktikan keimanannya dengan istiqomah, pasti ashabul jannah. Pasti dia akan menjadi golongan orang yang masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Saya mau tanya guru-gurunya dulu, Ki Rosid dan Ki Hamdi, Ustaz Sodli, pernah nggak ngeliat surga? Hah? Ki Rosid? Ki Hamdani? Bener. Ustaz ngasih gambaran doang, surga ngeliat belum? Cuma tanya sama karyawan-karyawati semua yang hadir di sini tanpa terkecuali, pernah nggak ngeliat surga? Ya. Pernah nggak ngeliat surga? Pengen nggak masuk surga? Nggak pernah ngeliat, tapi keinginan udah luar biasa. Kan beda ini. Anda kenal Nabi Allah Idris alaihi salam? Nabi Allah Idris, Anda kenal nggak? Siapa ini? Ada Nabi Idris ini? Coba angkat tangan Anda. Ini mudah-mudahan kayak Nabi Idris kelakuannya. Soleha. Kalau soleha suruh pakai mau kena. Nabi Allah Idris alaihissalam satu waktu pernah didatangi oleh malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Tahu. Hah? Malaikat Israel siapa? Malaikat pencabut nyawa. Kita mau kedatangan malaikat Israel saat ini? Jangan. Hah? Jangan dulu. Ketua SPHS yang baru kali? Mau bang? Malaikat Israel satu waktu minta kepada Allah, kata malaikat Israel, ya Rob, izinkan aku untuk bisa turun ke muka bumi. Kata Allah, mengapain? Emang giliran siapa hari ini? Kata Nabi Allah, kata malaikat Israel, bukan ya Rob, izinkan saya turun ke muka bumi karena saya ingin bertemu dengan sahabat lama saya. Udah lama saya nggak ketemu. Siapa? Nabi Allah Idris alaihi. Dikasih izin oleh Allah, silakan
Begitu ketemu Nabi Allah Idris, nggak langsung ke rumahnya malaikat Israel, mampir dulu ke Jayan CBD Bintaro. Iya, mau ke rumah sahabat, ke rumah seorang nabi dan rasul, nggak mau lenggang. Sampai ke bumi dia cari Jayan CBD Bintaro, oh buka, alhamdulillah. Walaupun di tengah suasana COVID-19, masuklah malaikat Jibril nyari pisang sebelah mana ya? Ini bahkan nih, malaikat ngajarin kalau ke rumah guru, ke rumah sahabat mau main udah lama, jangan lenggang kangkung aja. Udah iya. Lah malaikat mau ke rumah Nabi Idris nggak mau lenggang dia. Ini ngajarin sama kita, ini karyawan Jayan datang ke rumah guru, orang doang banyak. Itu bukan Jayan sini, itu Jayan sini sih insya beda-beda tipis. Malaikat Israel mampir, dia cari apa yang bisa dia bawa untuk menjumpai kawan akrabnya yaitu Nabi Allah Idris alaihi salam. Begitu ketemu, oh ternyata malaikat Israel menyerupai seorang laki-laki, dia bawa buah-buahan. Alhamdulillah Bang Kabi didikan Nadis Takdim Dayan CBD Bintaro. Kalau ke rumah guru-guru, ke rumah Kiai Hamdi, buah-buahan lain dibawa, pisang lain, anggur dibawa tuh semua, apa kardus-kardusnya dibawa. Begitu ketemu Nabi Allah Idris alaihissalam, dia ucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi Allah. Malaikat Nabi Idris jawab waalaikumsalam. Karena nggak kenal, karena menyerupai orang. Kata Nabi Idris, Kisanak ini siapa ya? Ah, saya teman lama yang udah nggak ketemu, pengen ngobrol-ngobrol. Malaikat datang ke rumah Nabi Idris bawa makanan. Nabi Allah Idris kedatangan tamu juga ngormatin. Ini jangan pengen dibawain doang, datang, begitu datang ke rumah tamunya nggak ada apa-apa. Ini hebat nih. Ya. Kayak Bang Karni baru ketemu kita, ketemu Kiai Dani, ya kan, Kiai Durasi, kami baru ketemu, ya kan. Di mana ada restoran, tak diajak mampir aja kita. Kan? Ya ketua baru. Akhirnya makanan yang ada di rumah Nabi Allah Idris dikeluarin semua. Saking enaknya ngobrol antara malaikat Israel dengan Nabi Allah Idris alaihissalam tanpa terasa 4 hari berturut-turut. Nah kalau ukuran di Indonesia bertamu lebih dari 3 hari udah harus wajib lapor, betul ya? Ini dulu belum ada RT RW kali, belum ada. Udah lama 4 hari Nabi Idris bingung nih orang siapa ya. Ini ditanya juga, mohon maaf di sana, saya mau tanya, Anda ini sebetulnya siapa sih? Dijawab oleh Israel, ya Nabi Allah, saya ini adalah malaikat Israel. Begitu dengar nama malaikat Israel, gemeter Nabi Allah Idris. Malaikat Israel yang penyambutnya Pak, betul. Ya Allah, pikir Nabi Idris, ya rumahnya selesai dah di sini. Kira-kira begitu ya. Ya saya mau cerita aja, karena pagi-pagi kerosit kesianan, ngopi doang, ngerokok kagak ada. Kalau Kiai Hamdani orang bersih, kagak ngerokok, minumnya air putih. Dia mah orang bersih, makanya seminggu lagi jadi wali dia. Kata malaikat Israel, ya Nabi Allah, saya kesini nggak akan mencabut nyawamu. Saya kesini hanya ingin silaturahim karena udah lama nggak ketemu. Lalu Nabi Idris bilang, engkau di sini sudah 4 hari. Durasi waktu 4 hari sudah berapa nyawa yang engkau cabut? Kan kira-kira begitu ya. Nah kalau 4 hari kira-kira udah berapa orang yang meninggal? Kalau malaikat Israel udah di bumi nih 4 hari, kira-kira udah berapa puluh orang yang dicabut nyawanya oleh beliau? Hah? Tahu nggak kata malaikat Israel? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Idris alaihissalam, saya kalau mendapat perintah Allah untuk mencabut nyawa seseorang, itu gampangnya mudahnya seperti saya berada di hadapan meja makan yang di atas meja itu lauk pauknya banyak.
Kalau kita makan di restoran Padang, katakan Simpang Raya atau apa lagi, orang Padang yang gede-gede, itu kan kita makannya mas piring, betul ya? Tapi yang disediain banyak di meja. Daging lain, ayam lain, ikan lain, rendang lain, komplit. Segitu banyaknya lauk, kira-kira kalau kita makan, emang semuanya kita comot itu? Kalau comot, ini nih di depan kita nih, lebih satu orang satu nampan, buahnya pisang, anggur, jeruk, salak, satu belum ada ditarik ini saya lihat. Betul ya? Belum ada nih ditarik satu juga. Satu beli, belum kan? Nah kayak begitu malaikat Israil. Nanti kalau dia pengen, kayaknya ngeliat anggur, udah waktunya anggur gue cabut nih. Nah, kayak begitu ya, malaikat Israil cabut nyawa tuh begitu. Di depannya banyak. Paling segian salad ada nggak di 10 salad satu nampan? Ada nggak salad 10? Katakan 10. Pisang raja, itu pisang raja nih. Ada nggak 10 biji nih? Ada. Emang dicabut semua dimakan itu? Mau usah beli? Kan kagak, paling diambil. Nah kayak begitu tuh. Nih kita segini banyak ini, lah nggak semuanya. Ya ntar tahu siapa yang duluan nih. Bisa yang ceramah belakangan yang dengerin duluan, atau lo yang dengerin duluan yang ceramah belakangan. Sama aja ya. Oh begitu. Akhirnya kata Nabi Allah Idris, begini dah malaikat Israil, ini mah kebetulan mumpung anda lagi silaturahim ke rumah saya pengen minta 3 permohonan. Nabi Idris minta 3 permohonan kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, baik, apa permohonanmu? Yang pertama nih, tolong minta sama Allah agar Allah mencabut nyawa saya sekarang juga. Tapi begitu udah dicabut, balikin lagi. Emang belum waktunya. Nah kita kedatangan malaikat Jibril, berani ngomong gitu. Nabi Idris minta dicabut nyawanya, tapi minta dibalikin lagi. Oh gitu, kata malaikat Israil, aneh-aneh aja ini Nabi Idris. Baiklah, diminta sama Allah, ya Rabb, Nabi Allah Idris pengen dicabut nyawanya, cuman balikin lagi. Karena apa? Karena dia ingin merasakan, kata orang, sakaratul maut itu sakit. Betul ya? Kita sering dengar nggak? Sakaratul maut itu sakit ketika dicabutnya. Pernah nggak? Pernah ngerasain? Itu beriran sakit dari mana rasanya? Cerita. Nabi Idris buktiin begitu dicabut oleh malaikat malaikat Israil berdasarkan perintah Allah. Malaikat Israil ketika mencabut ruh Nabi Allah Idris nangis. Kenapa nangis? Ngelihat Nabi Idris nggak tahan kayaknya. Begitu dicabut dibalikin lagi. Selepas itulah Nabi Allah Idris alaihissalam bilang kepada umatnya, wahai umatku, badiru al-a'mal sholehat, segeralah untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Nanti kalau datang waktunya sakaratul maut, sakitnya luar biasa, gue udah ngerasain nih. Tuh begitu tuh. Nah singkat cerita, permohonan yang kedua dan ketiga, Nabi Idris minta kepada malaikat Israil, mintakan kepada Allah agar malaikat Israil mengajak dia untuk melihat kondisi surga dan neraka. Ini tujuan. Diajaklah. Pertama diajak nengokin neraka. Pernah nengok neraka? Sampai ke depan pintu gerbang neraka, Nabi Idris pingsan, nggak kuat. Kenapa? Nggak bisa bayangin kalau ada umatnya saat itu masuk ke dalam neraka, siksaannya luar biasa. Sampai pingsan. Begitu bangun sadar ditanya malaikat Israil, ente kenapa pingsan? Ya Allah, jangan sampai umatku nanti nih masuk ke dalam neraka. Saat itu pula dia memberikan nasihat kepada umatnya, jangan sampai masuk ke dalam. Permintaan terakhir yang ketiga, minta diperlihatkan surga. Ya surga enak pasti, betul ya? Begitu diajak baru sampai depan pintu gerbang surga, dia pingsan lagi. Nah kalau di neraka pingsan pantas, nah kalau di surga pingsannya saking gembiranya.
saking nggak tahannya ngelihat keistimewaan para ahli surga sampai pingsan. Kayak kita ngelihat bidadari saking cakepnya sampai pingsan kita. Pernah nggak ada karyawan Giant CBD Pintar net customer masuk yang cantiknya luar biasa aja pingsan? Hah? Ikutin. Nggak ada ya, kebangetan banget kan orang cantik sampai pingsan begitu. Padahal yang di sini main di rumah cantikan yang di Rumah. benar. Di sini. Bohong kali ya. Jadi ciri orang yang akan menjadi ashabul jannah apabila dia beriman kepada Allah dan Rasul. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia pasti istiqomah nih Pak Lutfi. Istiqomah. Orang yang istiqomah balasannya surga udah pasti. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah kan gitu ya, rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, karena dia istiqomah akan Allah perintahkan turun para malaikat. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, ente jangan sedih, ente jangan takut. Ada covid begini ikhtiar wajib, tapi jangan kebangetan la takhafu wa la tahzanu. Orang yang nggak takut, nggak sedih, wa abshiru bil jannatil lati kuntum, nanti dia akan diberitakan berita gembira dalam bentuk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya pertama yang saya sampaikan, Allah perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya agar beriman kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini salah satu bukti. Jadi istiqomah itu satu. Yang kedua istiqomah, kemudian ikhtiar. Ini kalau ngomong ikhtiar kan urusannya pasti rezeki, betul ya? Betul nggak? Ada sebuah keterangan begini. Salasun la tudriku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak bisa ditemukan, didapatkan dengan 3 hal. Artinya apa? Salasun la tatlubu bisalasi hisolin. Ada 3 hal yang nggak bisa kita cari dengan 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil munni. Pengen kaya tapi angan-angan doang. Bisa kaya nggak? Bisa kaya nggak? Pengen hidup bahagia, kebutuhan ada, nggak mau kerja, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ustadz, itu yang warisannya udah ada. Sekolah lulusan SD yang warisannya banyak, enak aja. Betul, tapi ntar habis. Kalau pendidikan nggak ada, harta warisan sekalipun banyak bisa habis, dihabiskan tanpa berdasarkan ilmu. Habis, nggak ada manfaatnya. Jadi kaya nggak bisa dengan angan-angan. Bal likismatillahi ta'ala. Kalau pengen kaya, berharaplah kepada pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita iman kepada Allah, diantaranya iman terhadap segala sifat-sifat Allah. Betul ya? Sifat Allah yang pertama diantaranya, diantara sifat-sifat Allah yang banyak itu adalah Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Kalian tadi tahu banget nih Ar-Razzaq. Iya. Kalau ngaji Asmaul Husna, Ar-Razzaq itu sifat Allah. Apa Ar-Razzaq? Zat yang maha memberi rizki. Betul ya? Allah kasih rizki buat anak siapa sih? Allah berikan rizki itu untuk siapa? Bikulli hayyin, bagi setiap makhluk yang hidup, tanpa terkecuali semut juga ada rezekinya. Sampai kapan Allah berikan rezeki? Ila ayyamuta, sampai dia mah. Makanya orang udah mati rezekinya habis sudah. Betul ya? Kita nih alhamdulillah masih hidup ya kan, minum masih bisa, makan masih ada rezekinya. Betul ya? Jadi ikhtiar. 3 hal yang tidak bisa didapatkan dengan 3 hal. Yang pertama, kekayaan nggak bisa didapatkan hanya angan-angan, mesti harus ikhtiar.
wasyabab bil khidab. Muda nggak bisa didapatkan dengan apa? Nyemir rambut, ya kan? Di tahun baru biar nggak kelihatan nambang umur, yang udah beruban disemir lagi jadi hitam, jadi muda nggak? Hah? Rambutnya doang hitam, umurnya tetap. Jadi nggak bisa mencari muda itu dengan ngakal-ngakalin rambut. Kalau udah beruban aja udah. Mau semir selain hitam silakan. Uban saya udah banyak banget nih. Padahal saya tuaan Ustadz Hamdani sama saya. Bedanya 10 tahun saya sama beliau. Karena beliau abang saya. Tapi ubannya banyakan saya. Karena urusannya banyakan saya. Jadi masa muda kemudahan itu nggak bisa didapat dengan nyemir rambut, nggak bisa. Ini kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar itu orang yang luar biasa, sahabat Nabi. Makanya dia bilang kepribadian Nabi bukan cuma memberi contoh tapi menjadi itu Nabi. Kalau kata almarhum Zainuddin MZ Allahumma yarham, sekarang ini banyak orang yang memberi contoh tapi sedikit yang bisa menjadi. Betul ya? Betul atau benar? Yang ngasih contoh banyak, tapi yang memberi contoh, yang menjadi contoh dikit. Memberi contoh banyak, yang menjadi contoh dikit. Itu kata almarhum. Kalau saya lagi dengar ceramah beliau, masya Allah, tapi begitu benar juga. Tapi kalau Nabi bukan cuma memberi contoh, tapi Nabi menjadi contoh. Nabi teriak-teriak, ayo banyakin sedekah. Nabi lebih dulu sedekah. Ayo sholat di awal waktu. Nabi selalu sholat di awal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq satu waktu kan pernah hijrah kepada Nabi ke Gua Hira tuh, mampir transit. Begitu nyampe ke Gua Hira, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul tunggu dulu, jangan masuk ke dalam Gua Hira dulu, saya duluan masuk, saya mau bersihin, takut-takut ada binatang. Betul, silakan kata Nabi. Dibersihin ke Gua Hira, bener, lagi bersih-bersih, lagi ngores-ngoresin goa, tiba-tiba tangannya kesengat kalajengking Arab. Kalajengking Arab kan luar biasa. Jangan kalajengking, orang juga gede pakai kalajengkingnya. Bengkak langsung tangannya. Begitu saya dibersihin, ya Rasul silakan masuk. Tapi begitu habis bersihin, Rasul melihat muka Abu Bakar As-Siddiq pucat. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar, ada apa emang? Enggak senang ikut hijrah sama saya? Bukan ya Rasul. Nggak betah diem di Gua Hira saudara? Bukan juga. Ini nih tangan saya keantep apa? Keantep kalajengking. Kata Nabi, nggak ngomong dari tadi sih. Sini, dilihat, diludahin doang. Diludahin sama Nabi, kempes saat itu. Coba ludah poluti, ada yang bongkar karyawan yang ludahin. Mau. Kempes kagak, bekoreng iya ternyata. Tuh, beda. Nah, ketika lagi sholat jadi imam, lagi sholat lagi jadi imam, Nabi selesai sholat langsung bangun. Sahabat bingung, mau mana Rasul? Dia pulang buru-buru, ternyata di bawah bantal Nabi ada duit 2 dirham yang dia mau sedekahin. Nabi orangnya nggak betah duit, sampai nginep di rumahnya nggak betah. Tuh Nabi itu. Kalau gitu sama nggak kita sama Nabi? Sama nggak? Sama-sama manusia, iya. Tapi basarun la kal basar. Nabi memang manusia, tapi bukan seperti manusia. Nabi nggak betah duit apa nginep di rumah. Nah kalau kita, saya tanya, kita di rumah pengen banyak duit nggak kita simpen di rumah? Kalau bisa di rumah jangan sampai kosong banget begitu ya. Nabi mah kagak. Nabi nggak mau ada duit nginep di rumah walau 1 dirham. Makanya ketika dia sholat berjamaah dengan para sahabat, begitu sholat Nabi lupa nyimpen duit di bawah bantal 2 dirham, pulang buru-buru, diambil disedekain buru-buru. Lalu sahabat nanya, ya Rasul kenapa tadi pulang? Di rumah ada duit 2 dirham, saya lupa, saya jangan sampai ada duit nginep di rumah. Bayangin aja, hebat nggak? Kira-kira kalau kita nyontoh Nabi bisa? Hah? Kalau bisa nih makanan nih di sini ada, kita bawa pulang, kita simpan sampai besok nih. Itu baru makanan, apalagi loh, buahnya kemudian dibawa, disimpan tuh. Itu hebatnya.
Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pantas Allah perintahkan kita agar beriman kepada Allah dan Rasul. Supaya apa? Kita menjadi ashabul jannah, orang yang ahli surga. Karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah, yang kedua ingin saya sampaikan, innallaha ta'ala amarul ibadah bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan agar kita ini senantiasa mengikuti Nabi. Sholat kita ikut sholatnya Nabi, muamalah kita ikuti muamalahnya seperti muamalah Nabi. Pokoknya segala sesuatu ikuti Nabi. Kalau kita ngikut kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapat petunjuk ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi agar kamu mendapat petunjuk. Nah, yang terakhir nanti dilanjutkan oleh Kiai Abdul Rasyid. Yang ingin saya sampaikan yang terakhir yang berkenaan dengan Nabi, di samping Allah perintahkan kita beriman kepada Nabi, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Yang ketiga, amarul ibadah ayyuhibbun nabi fawqa mahabbatil aba'i wal abna wal asyira dan seterusnya. Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada orang tua, anak-anak, harta dan semuanya. Kita harus lebih cinta kepada Nabi ketimbang harta. Nah, ini kita kumpul, kita sisihkan waktu di tempat kerja kita ini menggambarkan bahwa kita ini lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cintanya kita kepada Nabi, kita bikin acara peringatan Maulid. Insya Allah Yayan Sepeda Bintaro ini kedepannya itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena secara kebetulan pada saat ini memang katanya giliran saya ngaji. Kalau Rabu kemarin giliran saya kurang sehat, saya minta Kiai Abdul Rasyid yang gantiin. Beliau datang insya Allah kemarin ya. Alhamdulillah, sekarang katanya giliran saya, jadi saya ngomong dengan ceramah, hitung-hitung ngisi gantiin yang kemarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan jujur saja, saya sendiri juga masih kurang sehat. Kemarin Rabu sakit, saya udah iakan dengan Pak Teguh. Semalam begitu juga sama. Tiap hari Selasa mau malam Rebo ada aja. Saya juga lagi bingung ini apa cepat Selasa mau malam Rebo begini mulu ya. Akhirnya bagus obat yang kemarin masih ada. Akhirnya saya minum sababiah obat. Tetap saya mohon nama Allah supaya Allah sembuhkan, sehatkan saya bisa hadir di peringatan Maulid kali ini. Alhamdulillah saya bisa hadir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan tokoh ini diberikan keberkahan oleh Allah. Semuanya karyawan-karyawati juga disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak kita, anak yatim ini benar-benar dijadikan anak yang solihin dan solehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.